Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rekan-rekan, teman-teman, baiklah di video kali ini saya akan membagikan mengenai keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya nomor 422/2016/2020 tentang perubahan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan petunjuk teknik penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun pelajaran 2020-2021. Kita lihat apa ini isinya. Nah, ini menimbang bla 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 bla, mengingat bla 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 dan 11. Selanjutnya memutuskan pertama petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada pendidikan anak usia dini sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Tasikmalaya tahun pelajaran 2020-2021. Kedua, petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada pendidikan anak usia dini sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020-2021. Ini disusun untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di seluruh PAUD, SD, dan SMP Kabupaten Tasikmalaya tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini diberlakukannya tanggal 8 Juni 2020. Selanjutnya lampiran 1-nya pada petunjuk ini tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada pendidikan anak usia dini sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tahun pelajaran 2020-2021. Ketentuan umum. 1. Pengertian. A. Tak usah disebutkan. B. C. D. E. F. G. H, I, J, K, L, M tentang rombongan belajar, O, P, Q, daya tampung TK atau sekolah yang disebut daya tampung sekolah adalah jumlah calon peserta. Terus R, zonasi. Terus S, jarak udara. Terus T, terus U, operator sekolah, terus V, panitia PPDB. Selanjutnya nomor 2, asas pelaksanaan PPDB. Non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel. Selanjutnya asas non-diskriminatif. 3. Tujuan PPDB mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. B. Digunakan sebagai pedoman bagi kepala PTD, kepala sekolah dalam pelaksanaan PPDB.
Sekarang mekanisme PPDB. Pertama A. Sekolah membentuk panitia PPDB melalui SK. Struktur organisasi panitianya terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendaharaan, dan anggota. Terus, duanya panitia merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, melaporkan kegiatan PPDB. Terus B. PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luring atau daring. C. Calon peserta didik didaftar secara kolektif atau perorangan dengan mengisi formulir dan mengirimnya beserta foto scan persyaratan yang telah ditentukan dengan menggunakan teknologi informasi, bisa WA atau yang lainnya. Jika situasi pandemi COVID-19 sudah dinyatakan aman, pendaftaran bisa langsung mendatangi lembaga pendidikan. D. Calon peserta didaftar secara kolektif. Ya itu ya, selanjutnya ini jadwalnya. Mulai tanggal 8 bulan sampai 13 Juni. Pengumuman pendaftaran sampai 6 Juli daftar ulang. Sekarang menginjak kepada persyaratan calon peserta didik baru. Persyaratan calon pendidik baru pada PAUD TK adalah berusia 4 tahun sampai 5 tahun. Ini untuk TK. Ya, bisa dibaca ada persyaratannya A, B, C. Untuk SD berusia 7 sampai 12 tahun atau paling rendah 6 tanggal 1 Juli. B. Pengecualian syarat usia ditujukan bagi calon peserta didik berusia paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2020 yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikologis yang dibuktikan dengan rekomendasi dari psikolog profesional atau lembaga pemerintah terkait. Syarat usia sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan dengan fotokopi akte. Selanjutnya menyerahkan fotokopi ijazah, KK, Jamkesmas. Itu untuk persyaratan SD. Sekarang persyaratan SMP. Ini ada persyaratan usia, persyaratan ijazah. Untuk pendaftaran jalur pendaftaran PPDB ada jalur zonasi, ada afirmasi, perpindahan orang tua, dan jalur prestasi ada juga ketentuan tambahan. Ini untuk jalur zonasi 50% dari daya tampung. Zonasi 50%. Selanjutnya jadi sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang memiliki jarak terdekat dengan sekolah. Sekolah komplek atau jarak antara sekolah berada di dalam radius 300 meter atau memiliki potensi timbulnya persaingan dalam PPDB, maka sekolah tersebut mengadakan musyawarah mufakat untuk mengambil kebijakan. Sekarang jalur afirmasi kuotanya 15%.
Ini dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam penanganan keluarga tidak mampu. Bukti keikutsertaan peserta didik ini dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mampu. Terus jalur perpindahan orang tua ini 5%. Perpindahan tugas orang tua 5%. Jalur prestasi dilaksanakan jika kuota dari jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua masih ada. Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi mengutamakan peserta didik yang berdomisili di Kabupaten Tasikmalaya yang dibuktikan dengan fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh instansi terkait. Ada ketentuan tambahan. Ada 2 A, B, C, D, F, G untuk kita ulang lagi. Ini yang jalur pendaftaran PPDB, pertama jalur zonasi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan orang tua 5%, 50, 15, 5% jadi 70%. Berarti sisanya tinggal 30% lagi ini untuk jalur prestasi, berarti 30%. Penetapan zonasi PPDB. Ini ada aturannya. Untuk penetapan zonasi. Zonasi untuk SD, zonasi untuk SMP, zonasi untuk TK. Terus ini penetapan daya tampung. Penetapan daya tampung sekolah ditentukan berdasarkan ketersediaan sarana prasarana sumber daya manusia, guru dan atau tenaga pendidikan serta daya dukung lain yang ada di sekolah. Batas maksimal daya tampung sekolah sebagai berikut. Untuk TK, tiap rombelnya 24 siswa. Untuk SD, paling banyak 28 siswa. Untuk SMP paling banyak 32 siswa. Penetapan jalur prestasi. Ini ada. Penentuan nilai. Nah, sekarang seleksi PPDB. Untuk TK, untuk SD, untuk SMP. Selanjutnya pembiayaan. Biaya PPDB dibebankan pada dana bantuan operasional sekolah. Sekarang perpindahan peserta didik. Perpindahan peserta didik antara sekolah dalam satu kabupaten, antara kabupaten kota, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju, tentu saja ya.
Ketika perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud di atas, maka sekolah wajib memperbaharui Dapodik. Ya. Ketentuan perpindahan peserta didik. Berkas persyaratan perpindahan peserta didik, surat keterangan formasi kelas sekolah yang dituju, surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama asal, surat keterangan pindah tugas atau SK orang tua, 1 lembar fotokopi KK, rapot, bebas narkoba untuk SMP. Itulah sekarang bagian penutup. Demikian petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tata laksana penerimaan peserta didik baru di masing-masing satuan pendidikan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan petunjuk teknisnya tentang PPDB penerimaan peserta didik baru. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat, khususnya bagi saya, juga bagi rekan-rekan yang lain yang membutuhkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.